Halo, nama saya Anjeli dari kelas 10 AK3. Saya hari ini akan menjelaskan tentang kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja atau disebut dengan K3. Yang pertama yang akan saya jelaskan itu tentang keselamatan kerja. Definisi dari keselamatan kerja. Secara umum, keselamatan kerja dan kesehatan kerja atau K3 merupakan instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Ketiga, bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja atau zero accident. Yang kedua, faktor yang mendasari program K3. Faktor penting yang mendasari dilaksanakannya program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sebagai berikut. A. Berdasarkan perikemanusiaan. Pencegahan terhadap kecelakaan dilakukan atas dasar perikemanusiaan yang sesungguhnya mereka melakukan demikian untuk mengurangi sebanyak-banyaknya rasa sakit dari pekerjaan yang diderita. Yang B. Berdasarkan undang-undang. Program keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan undang-undang tentang keselamatan kerja dan kesehatan kerja, dan sebagian mereka melanggarnya akan dijatuhi hukum denda. Yang ketiga atau yang bagian C, berdasarkan ekonomi. Alasan ekonomi untuk sadar keselamatan kerja karena biaya kecelakaan dampaknya sangat besar bagi perusahaan. Yang ketiga yang akan saya jelaskan itu tentang tujuan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja. Tujuan kesehatan yang dirumuskan oleh Organisasi Buruh Internasional atau disebut dengan ILO dan Badan Organisasi Kesehatan Sedunia atau disebut dengan WHO pada tahun 1995 sebagai berikut. A. Promosi dan pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan sosial dari pekerja. B. Pencegahan gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi kerja. C. Perlindungan pekerja dari risiko faktor-faktor yang mengganggu kesehatan. D. Penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam lingkungan kerja yang sesuai kemampuan fisik dan psikologis pekerja. E. Penyesuaian setiap orang kepada pekerjaannya. Yang keempat adalah aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang harus diperhatikan oleh perusahaan sebagai berikut. A. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan tempat di mana seseorang atau karyawan dalam beraktivitas bekerja yang menyangkut kondisi kerja seperti ventilasi, suhu, penerangan, dan situasinya. Yang kedua, alat kerja dan bahan. Alat kerja dan bahan merupakan suatu yang pokok dibutuhkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang. Dalam memproduksi barang, alat-alat kerja sangatlah vital digunakan oleh para pekerja dalam melakukan kegiatan proses produksi. Selain itu, juga termasuk bahan-bahan utama yang akan dijadikan barang. Yang ketiga, cara melakukan pekerjaan. Setiap bagian produksi memiliki cara melakukan pekerjaan yang berbeda-beda yang dimiliki oleh karyawan. Cara-cara yang biasanya dilakukan oleh karyawan dalam melakukan semua aktivitas pekerjaan. Misalnya menggunakan peralatan yang sudah tersedia dan pelindung diri secara tepat. Mematuhi peraturan penggunaan peralatan tersebut serta memahami cara mengoperasionalkan mesin. Yang kelima yang akan saya jelaskan itu tentang keamanan kerja. Keamanan kerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama material berupa APD. APD itu apa? APD itu adalah alat pelindung diri. Antara lain, 1. Perlindungan kepala, contohnya helm atau topi dan lain-lain. Yang kedua itu adalah perlindungan wajah, contohnya kacamata, face shield, dan lain-lain. Yang ketiga, perlindungan pernapasan, contohnya masker, respirator, dan lain-lain. Yang keempat, perlindungan badan, contohnya jaket baju atau jas lab. Yang kelima, perlindungan tangan, contohnya sarung tangan. Yang keenam, perlindungan kaki, contohnya sepatu dan sandal. Yang kedua itu
tentang non-material. Antara lain, SOP. SOP itu ada apa? SOP itu adalah standar operasional prosedur. Yang kedua, tanda-tanda atau rambu-rambu bahaya. Yang ketiga, himbauan. Yang keempat, petugas khusus. Inilah yang saya jelaskan tentang kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja atau disebut dengan K3. Apabila yang saya salah jelaskan atau yang saya bicara agak tidak sopan, mohon dimaafkannya. Terima kasih.